Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Saudaraku yang terkasih, kita harus waspada dalam menggunakan mulut, lidah, pikiran, dan hati kita, sehingga tidak menjadi senjata bagi si setan untuk mencelakai diri kita sendiri maupun orang lain, saudara. Jadi hati-hati dengan perkataan yang keluar dari dalam hati. Sebab sebelum berkata adanya di mana? Di hati. Pada saat masih di hati, Tuhan tahu gak sih? Tahu, saudara. Misalnya, saya dalam hati berkata-kata hal yang negatif tentang Yakub. Tentu apa yang ada di dalam hati saya, Yakub nggak tahu tuh, saudara. Tapi sebelum terucap keluar, itu Tuhan tahu. Nah, itu stempel, saudara. Dan pada saat stempel itu diucapkan, setan akan tangkap, saudara. Karena setan selalu menangkap hal-hal yang negatif untuk dijadikan bukti, saudara. Pada waktu keinginan keluar, itu celah setan untuk menangkap, saudara. Maka dalam Pengkhotbah 5 ayat 1-6 di situ dikatakan jangan mulai hatimu berkata. Jadi setiap orang yang mempunyai pikiran negatif, pikiran jahat, setan tuh siap di situ, saudara. Jadi perkataan kita menentukan hidup kita berhasil atau terkutuk. Jadi pada saat masih dalam hati, Tuhan itu tahu. Nah, setan sedang menanti di depan pintu, saudara. Karena musuh manusia itu adalah setan. Nah, setan tahu apa yang kita perbuat, sedangkan kita tidak tahu apa yang setan perbuat. Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan apa? Sadarlah, berjaga-jagalah, karena musuhmu si setan berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ditelan. Seseorang yang dapat ditelan, berarti ada yang tidak dapat ditelan dong, saudara. Nah, pada saat ada yang kecewa, ada yang negatif, setan itu yang keliling itu mulai mendekat tuh, saudara. Bisa masuk nggak? Bisa. Kapan? Pada saat kita mulai berucap. Misalnya, saya nggak mau lagi ke gerejanya Priscilla, gereja Priscilla sesat. Nah, itu direkam oleh setan, saudara. Maka dari itu, saudara, hati-hati dengan mulut. Karena hidup mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Nah, sekian renungan hari ini. Apabila saudara terberkati, jangan lupa kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Dan jangan lupa follow TikTok Priscilla. Tuhan Yesus memberkati.